Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayatnya satu ikatan dengan ikatan yang lain. Satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang mana ada di antara kalimat tersebut tidak boleh dipisahkan antara la yughni anhuma ankum. Tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqimus shalat wa ita'uz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan bayarkanlah zakat. Ini suatu kalimat yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita melaksanakan sholat tapi kita tidak membayar zakat, maka tidak akan seimbang. Kita sholat tapi kita tidak bayar zakat, maka tidak akan bisa, akan sia-sia itu. Sholat kita, ibadah kita sia-sia karena apa? Tidak membayar zakat tadi. Begitu juga sebaliknya, kita tidak mendirikan sholat tapi kita bayar zakat, maka sama seperti yang tadi, tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Ketika Allah juga memerintahkan fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Allah perintahkan hal tersebut, maka harus ditaati di dalam keduanya. Tidak bisa kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Tidak bisa kita taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini satu hubungan yang memberikan ikatan antara satu dengan yang lainnya untuk saling menyempurnakan. Kita bahas ketika sholat, ketika perkara sholat tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat, tentu di dalam perintah sholat tersebut yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah suatu karunia bagi kita umatnya Nabi Muhammad, sehingga kita dalam melaksanakannya Allah berikan amal ibadah, Allah berikan pengampunan. Tadi disebutkan antara sholat dengan sholat yang lain, pengampunan dari dosa-dosa kecil dan dihindarkan dari dosa-dosa besar. Sehingga kalau kita mau bilang amal ibadah kita, kemarin kita barusan Ramadan, kita barusan puasa, kita melaksanakan amal ibadah puasa, menahan makan, menahan minum di siang harinya, kita menahan perbuatan maksiat, kita menahan perbuatan mungkar selama di bulan Ramadan tadi itu. Insya Allah kita semuanya melaksanakan ibadah puasa, tapi tidak dengan sholat. Pasti ketika di antara puasa kita ada bolong di antara sholat kita. Bukan saya nuduh, bukan saya bersuuzon kepada antum semua, enggak. Tapi memang seperti itu layaknya. Seperti itu kebanyakannya. Mereka sibuk dengan ibadah puasanya, tapi sholatnya kebanyakan dari mereka tinggalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bagi mereka yang menjalankan sholat. Disebutkan perintah sholat di dalam rukun Islam ditaruh di yang kedua. Setelah syahadat, sholat. Yakni perintah yang diwajibkan bagi kita umatnya Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Bahkan sholat tersebut dikatakan as-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bagaimana kita mau membangun sebuah bangunan tapi kita tidak mendirikan sholatnya? Mungkin kita punya banyak harta yang berlimpah. Selama di bulan Ramadan kita membagikan pahala kita puasa dengan sungguh-sungguh, tetapi itu semua bakal sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada sholat di dalam puasa tersebut. Bahkan amal ibadah lain, ketika kita bangun masjid yang istimewa, kita hiasi dalamnya dengan perhiasan yang mewah, tapi kita tidak sholat, maka sia-sia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan, sholat itu adalah kepala dari bagian jasad kita. Sholat itu adalah kepala dari bagian jasad kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa kepala kita? Para ulama menyebutkan juga pembeda antara muslim dengan kafir itu di sholat. Pembeda antara muslim dan kafir itu di sholat. Nggak ada yang lain. Di sholat itu perbedaannya. Ketika melihat orang muslim, lihat dari sholatnya. Tapi melihat dari orang kafir, mereka tidak sholat. Sehingga dikatakan pembeda antara muslim dan kafir adalah sholatnya. Maka ini penting bagi kita untuk kita menegakkan sholat. Sebab sholat adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa aqimis sholah.
dan dirikanlah solat. Wassolatil wusta, dan solat wusta. Dalam riwayat lain solat wusta adalah solat asar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana pentingnya di dalam menjaga solat. Nabi Muhammad menyebutkan pentingnya tentang di dalam mendirikan solat di awal waktu. Nabi Muhammad banyak menceritakan tentang bagaimana pentingnya solat. Bahkan yang kita dengar tentang riwayat ketika solat dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang, yang dinamakan solat khauf, solat dalam keadaan perang. Saking apa? Saking pentingnya perkara solat tadi itu. Maka nggak ada alasan untuk kita meninggalkan solat. Mau kita sakitnya seperti apa, mau kita bagaimanapun keadaan kita, nggak ada alasan untuk kita meninggalkan perkara 5 waktu di dalam kewajiban kita. Maka harus kita tegakkan solat tersebut. Harus kita gerakan di dalam hati kita untuk memakmurkan ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita di dalam solat berjamaah di masjid. Terlebih lagi di dalam ibadah solat berjamaah di masjid. Itu disebutkan 7 golongan. Yang mana golongan nanti ketika di hari kiamat tidak akan mendapatkan, di mana manusia dalam keadaan ketakutan, manusia dalam keadaan berdimpitan, manusia dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, manusia dalam keadaan menangis ketakutan. Tapi ada 7 golongan yang mereka selamat. Mereka dalam naungannya Allah, mereka dalam ruangan khususnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak merasakan perihnya di saat dikumpulkan manusia sebanyak itu. Siapa mereka di antaranya? Rajulun gulbu mu'allakun bil masajid. Mereka orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mereka orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mereka selalu ketika masuk di waktu zuhur, ketika keluar mereka niat, nanti saya asar, saya mau kembali untuk sholat di masjid ini. Ketika dia keluar asar, dia niat lagi, nanti saya maghrib, saya mau kembali ke masjid untuk sholat berjamaah. Keluar dari maghrib, dia niat isya, nanti dia mau kembali lagi sholat berjamaah di masjid. Isya kembali lagi dia niat, nanti subuh dia mau berjamaah lagi di masjid. Inilah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sehingga akhlaknya orang masjid. Akhlaknya mereka, akhlaknya perangainya masjid. Yang mana disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mereka adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Sampai kita dikatakan kalau kita mau berhusnuzon kepada manusia, itu wajib hukumnya. Akan tetapi ketika mereka para ahli masjid, mereka yang gemar di masjid, lebih pantas lagi kita berhusnuzon kepada mereka. Sebab Nabi Muhammad yang bilang, "Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian bertemu dengan orang, idza ra'aitum rajulan fashhadu masjid, idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu. Jika kalian bertemu atau menyaksikan orang-orang yang gemar dengan masjid, yang hobinya selalu ke masjid, persaksikanlah mereka adalah orang-orang yang beriman. Maka kita dianjurkan sama Nabi Muhammad untuk lebih husnuzon kepada mereka, orang-orang yang ahli di dalam masjid. Kenapa? Mereka selalu menghidupkan masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan solat. Solat merupakan perkara yang penting. Mau kita punya banyak harta seperti apa, tapi ketika kita tidak menjalankan solat, maka sia-sia harta kita. Mau kita sedekah sebanyak apapun, tapi kita tidak melaksanakan solat, maka sia-sia solat kita. Sia-sia semua harta kita yang kita bagikan tadi. Karena apa? Tidak ada yang mendirikannya. Apa yang membuat berdiri? Solat. Jangan sampai kita satu waktu pun kita tertinggal sholat. Ketika kita lupa, mungkin cepat-cepat kita godok. Itu disebutkan para sahabat dahulu pernah ketika mereka mau ke kebun. Ketika mau ke kebun mau sholat. Ketika lewat kebunnya dia mau sholat, ternyata dia lihat di kebunnya dari satu pohon ke pohon yang lain ada burung. Burung bermain di atas pohon tadi itu. Loncat sana, loncat lagi. Ketika dia asik lihat burung tadi, ternyata dia tertinggal waktu sholat. Terlewat waktu sholat. Ketika dia sadar, dia menyesal. Saking dia menyesal, apa yang dia katakan? Saya sedekah, saya wakafkan kebun saya ini sebagai pengganti amal ibadah saya sholat tadi. Dan dia langsung buru-buru godok sholatnya tadi. Ini orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita, apalagi kita dengan sengaja meninggalkan perkara sholat.
Jangan sampai kita dengan sengaja atau dengan lalai ketika mendengar suara azan, kita biarkan, sibuk kita dengan aktivitas kehidupan dunia kita. Ketika didengarkan azan kan sering di antara kita, ketika azan masih asik main HP. Ketika azan masih sibuk dengan pekerjaan. Padahal yang memperlancar urusan pekerjaan kita sebab suara azan tadi itu. Yang memperlancar urusan keluarga kita, urusan rezeki kita, perkara solat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan tertipu dunia, kita tinggalkan itu lalu kita dengan asik di dunianya, kita bermain-main dengan dunia, kita asik dengan handphone kita, berapa jam kita nikmatin handphone kita, tertinggal waktu zuhur, tertinggal waktu asar. Itu saking pentingnya perkara solat. Apa yang bisa mencegah kita solat? Enggak ada yang perkara yang bisa meninggalkan kita solat. Enggak ada apapun perkara yang bisa meninggalkan kita solat. Maka wajib bagi kita untuk menegakkan solat, mendirikan solat. Sampai ketika perang itu diatur solat. Itu datang riwayat, kita dengarkan di dalam nasihat dari guru-guru kita tentang sebab musabab perintah dalam solat khauf itu. Itu ketika solat zuhur, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Ketika bersama para sahabat, Nabi sedang sholat. Ketika sedang sholat zuhur tadi, itu sahabat mengintai dari dekat. Dia lihat ini para tentara Islam, tentaranya Nabi Muhammad, mereka ini gampang diserang ketika sedang keadaan sholat. Maka mereka pulang. Habis mereka mengintai, mereka pulang. Mereka sampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Dan dikatakan mereka kalau dalam solat itu dalam keadaan diem, dalam keadaan tenang. Maka kita kalau mau perang, mau serang mereka, tunggu mereka lagi solat. Maka kata salah seorang di antara mereka bilang, sebentar lagi mereka akan solat. Yang mana solat itu lebih utama daripada orang tua mereka, saudara mereka, anak-anak mereka. Apa itu? Solat asar. Maka ketika sampai berita tersebut, Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan perintah solat khauf. Mengajarkan perintah solat khauf, solat dalam keadaan perang. Saking apa? Saking pentingnya perkara solat. Maka nggak ada alasan untuk kita tidak solat. Ketika kita sakit, bisa kita solat di dalam kamar kita, solat di dalam kasur kita. Ketika kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita, bisa kita menggerakkan dengan kepala kita atau dengan badan kita, isyarat. Nggak bisa kepala dan badan, kita gerakan dengan mata. Kita nggak bisa gerakan dengan mata, kita gerakan dengan hati. Seakan-akan hati yang berdiri, seakan-akan hati yang ruku, seakan-akan hati yang sujud. Saking seperti itunya pentingnya perkara di dalam mendirikan sholat. Maka jangan sampai kita lalai satu waktu pun dari sholat kita. Kalau ada yang lalai, buru-buru kita godok. Buru-buru kita ganti sholat yang tertinggal itu. Jangan sampai berlalu hari-hari kita tanpa mendirikan sholat. Maka sungguh kasihan. Nggak ada yang memberikan manfaat bagi kita kecuali sholat nanti. Mau apapun amal ibadah kita lakukan kepada Allah, sedekah begitu banyak, tapi kita tidak mendirikan sholat, maka sia-sia itu semuanya. Maka sia-sia amal ibadah kita tanpa kita sertai dengan sholat. Sebab pentingnya perkara sholat tersebut. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Siapa mereka orang-orang yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Mereka orang-orang yang menjaga sholatnya dengan khusyuk. Allah sebutkan untuk mereka yang mau menjaga sholatnya di dalam keadaan khusyuk. Maka kita sebelayaknya umatnya Nabi Muhammad untuk kita dirikan sholat, untuk kita jalankan perintah Allah, untuk kita hidupkan rukun Islam yang kedua ini, yakni perkara sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak mendirikan sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak menjalankan sholat. Jangan sampai ketika azan kita masih asik terlena. Jangan sampai ketika waktu sholat kita masih sibuk dengan dunia kita. Kita utamakan urusan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tunaikan hak kita. Maka mungkin sebagian dari kita ada yang mungkin sibuk, hidup keadaannya, rumah tangganya sulit, rezekinya seret, hidupnya susah. Coba lihat bagaimana keadaan dia mendirikan sholat. Ketika dia sudah benar dalam mendirikan sholat, maka itu semua akan hilang. Tapi ketika dia rasa hidupnya sulit, makin lama makin susah, keluarganya berantakan, lihat dari sholatnya. Ketika sholatnya berantakan,
maka pasti semua keadaan rumah tangganya, keadaan rezekinya, keadaan apapun dari dia, itu semuanya berantakan. Tapi kalau dia mau membaguskan di dalam sholatnya, maka Allah akan baguskan semua keadaannya.